Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Kapital Selekta Matematika Sekolah. Saya perwakilan dari kelompok 1, Autor Salviansa, bersama rekan saya Anissa Fitriani, yang membahas tentang materi pola bilangan. Ada bilangan juga, terus ada aritmetika sosial dan perbandingan. Lanjut kita ke slide selanjutnya. Kita membahas pertama tentang bilangan. Yang kita tahu, bilangan ini materi di SMP kelas 7. Dengan KD 3.2 dan 4.2. Itu teman-teman bisa baca, itu menjelaskan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Selanjutnya, kita masuk ke bilangan bulat. Bilangan bulat yaitu bilangan rasional yang terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Dan yang paling penting, tidak berbentuk pecahan, yang tidak boleh. Kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Sifat yang pertama, yaitu A min B, itu sama dengan A plus B. Ini yang pertama. Yang kedua, himpunan bilangan bulat bersifat tertutup terhadap penjumlahan dan pengurangan. Artinya jumlah atau selisih dua bilangan bulat pasti bilangan bulat. Sifat ketiga, bilangan bulat memiliki unsur identitas penjumlahan dan pengurangan, yaitu 0. Jadi jumlah bilangan bulat dengan 0 adalah bilangan itu sendiri. Yaitu A plus 0, ini plus. Sama dengan A. Dengan A merupakan bilangan bulat. Jadi 5 plus 0 itu sama dengan 5. Selanjutnya ada sifat komutatif, yaitu A plus B sama dengan B plus A. Dengan A dan B adalah bilangan bulat. Dan yang terakhir, sifat asosiatif. A plus dalam kurung B plus C itu sama dengan dalam kurung A plus B tutup kurung plus C. Seperti itu. Selanjutnya ada perkalian bilangan bulat. Misalkan A, B bilangan bulat positif, perkalian bilangan A dan B adalah penjumlahan berulang bilangan B sebanyak A suku. Jika A kali B itu sama dengan B plus B plus B plus B. Jika 2 kali 3 itu 3 plus 3 atau 3-nya 2 kali. Dan seterusnya. Sifat yang pertama, itu jika A kali B sama dengan AB, A kali dalam kurung min B sama dengan min A kali B sama dengan min AB, dalam kurung min A kali B sama dengan min dalam kurung A kali B sama dengan min AB, dan terakhir dalam kurung min A kali dalam kurung min B sama dengan AB. Sifat yang kedua, bilangan bulat bersifat tertutup terhadap operasi perkalian. Artinya hasil perkalian 2 atau lebih bilangan bulat pasti hasilnya bilangan bulat juga. A kali B himpunan Z, yaitu A kali B sama dengan C himpunan Z. Sifat ketiga, itu setiap bilangan bulat dikalikan 0, maka hasilnya akan 0. A kali 0 sama dengan 0, 5 kali 0 sama dengan 0. Dan setiap bilangan bulat dikalikan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. A kali 1 sama dengan A, 5 kali 1 sama dengan 5, 6 kali 1 sama dengan 6. Selanjutnya ada sifat komutatif. A kali B sama dengan B kali A, atau A dan B adalah bilangan bulat. Selanjutnya sifat asosiatif. A kali B dalam kurung B kali C sama dengan A kali B kali C. Sifat 6 distributif. A kali dalam kurung B plus minus C sama dengan A kali B plus minus A kali C. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian. Ini maaf ya tipe teman-teman. Ini pembagian yang benar ini. Pembagian bilangan bulat. Pembagian merupakan operasi kebalikan dari inverse atau perkalian. Secara umum dapat ditulis sebagai berikut. Jika A, B, dan C merupakan bilangan bulat dengan B faktor A dan B tidak sama dengan 0, maka berlaku A dibagi B sama dengan C, atau A sama dengan B kali C. Sifat yang pertama,
A dibagi B sama dengan A dibagi B, A dibagi min B sama dengan min A, A bagi B, dan seterusnya. Sifat yang kedua, untuk step bilangan bulat A berlaku 0 bagi A sama dengan 0. Dengan A tidak boleh 0. Karena jika A sama dengan 0, 0 dibagi 0, maka tidak terdefinisi. Selanjutnya kita akan membahas KPK dan FEB. FEB dan KPK sudah kita pelajari juga ya di waktu SD. FEB itu dua bilangan bulat atau lebih adalah bilangan terbesar di antara faktor-faktor persekutuannya. KPK dua bilangan bulat positif atau lebih adalah bilangan terkecil antara kelipatan persekutuannya. Jadi kita membahas pangkatan bilangan bulat. Ini merupakan poin penting. Teman-teman harus jangan lupa. A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Di mana A tidak sama dengan 0. Terus A pangkat M dalam kurung. Terus dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. A pangkat M dikali B pangkat M itu sama dengan AB pangkat M. A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A tidak sama dengan 0. Bilangan bulat. Selanjutnya, di bilangan bulat kita akan membahas tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, ini juga teman-teman harus tidak boleh lupa ketiga ini. Operasi penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat, tapi dikerjakan terlebih dahulu yang sebelah kiri. Begitupun operasi perkalian dan pembagian juga sama kuat. Jadi dikerjakan dulu sebelah kiri. Nah, operasi perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Artinya, perkalian dan pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita masuk bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah suatu bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat, B tidak boleh sama dengan 0. Dan B bukan faktor dari A. Bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Nah, macam-macam pecahan. Pertama ada pecahan biasa. Itu pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya 3/4. Terus pecahan campuran. Pembilangnya lebih besar. Contohnya 9/4. Ada pecahan desimal. Itu dengan tanda koma. Contohnya 0,5 sama dengan 1/2. Ada pecahan persen. Jadi pecahan per 100. Jadi 5% sama dengan 5/100. Dan pecahan per mil. Berarti 5 per mil sama dengan 5 per 1000. Selanjutnya kita ngebahas operasi bilangan pecahan. Di penjumlahan dan pengurangan bilang pecahan, dalam bentukan hasil penjumlahan atau pengurangan dua pecahan untuk pecahan campuran dan desimal sebelum dioperasikan harus diubah dulu ke dalam bentuk pecahan ya teman-teman. Samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan mencari KPK-nya. Kemudian dijumlahkan atau dikurangkan deh. Untuk perkalian, ini teman-teman harus ingat dua ini. A per B kali C itu sama dengan A kali C per B. Nah, A per B dikali C per D itu sama dengan A kali C per B kali D. Nah, kalau untuk pembagian, jadi jika ada A per B dibagi C per D, sama dengan A per B dikali D per C, dibalik ya. Seperti itu. Untuk perpangkatan pecahan, sama saja seperti perpangkatan bilangan bulat, hanya saja dia bentuknya pecahan. Selanjutnya kita masuk ke pola bilangan. Nah, pola bilangan ini udah kita pelajari juga di SMP kelas 8. Di KD 3.1 dan 4.1. Pertama kita akan membahas pola bilangan persegi panjang. Contoh pola bilangan persegi panjang ada 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Nah, kita amati ilustrasi berikut nih. Pola ke-1 jumlah bolanya ada 2. Kan? 1, 2. Pola kedua ada 6. Pola ketiga ada 12. Nah, di ilustrasi berikut 2 itu dapat dari mana? Dapat dari 1 kali 2. Nah, berarti apa? Sisi yang alas dikali sisi yang samping. Nah, di pola kedua juga gitu, sisi alas dikali sisi samping. Namanya persegi panjang.
pasti harus ada yang panjangnya tidak sama gitu. Nah, di sini alasnya itu lebih pendek daripada tingginya, atau banyak bola di alas itu lebih sedikit daripada di tingginya. Nah, seperti ini. Jadi ini N-nya per 1. Jadi kita pola di atas disebut pola persegi panjang dengan pola ke N. Nah, ini rumusnya. Selanjutnya ada pola bilangan persegi. Nah, kalau persegi panjang itu harus ada yang lebih panjang. Kalau yang persegi, semua sisinya harus sama. Pola kita perhatikan ilustrasi berikut. Pola pertama itu benar, bolanya ada 1. Pola kedua bolanya ada 4. Pola ketiga bolanya ada 9. Kan? Pola kedua, sisi alasnya bolanya ada 2. Dan sisi sampingnya bolanya ada 2. Nah, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Benar. Nah, yang pola ketiga, sisi alasnya ada 3 bola. Sisi tingginya atau sisi sampingnya ada 3 bola. Jadi 3 kali 3, 9. Nah, begitupun dengan pola keempat gitu. Jadi 4 kali 4, 16. Jadi dari ilustrasi berikut, kita dapat nih untuk mencari pola KN. Nah, di pola bilangan segitiga, kita perhatikan ilustrasi berikut, itu sama aja kita mencari luas segitiga. Luas segitiga itu apa sih? Alas kali tinggi per 2. Kan? Sama dengan luas segitiga. Nah, sama di sini juga. Alasnya 1 bola. Tingginya 2 bola. Jadi 1 kali 2 dibagi 2 sama dengan 1. Alasnya 2 bola. Tingginya 3 bola. 2 kali 3 dibagi 2. Benar. Nah, di sini kita harus jangan lupa juga ditambahkan 1 di sisi sampingnya. Karena harus lebih tinggi. Kalau sama saja, dia jatuhnya persegi seperti itu. Jadi emang polanya dari ilustrasi berikut seperti itu. Jadi yang alasnya itu N, yang di sampingnya N plus 1. Jadi kita bisa menghitung nih contohnya pola ke 10. Berarti setengah kali 10 kali dalam kurang 10 plus 1. Itu sama dengan setengah kali 10 kali 11 sama dengan 55. Nah, begitupun pola ke 1000. Bahkan kita bisa mencari pola-pola lainnya. Selanjutnya ada pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil yaitu pola yang jumlahnya selalu ganjil gitu. Ini contohnya 1. Jumlahnya ini 3. Yang ini 5. Nah, dari pola ke 1 kita bisa lihat nih. Di sini 2 kali 1 minus 1 sama dengan 1, benar. 2 kali 2 itu sama dengan 4, dikurang 1 sama dengan 3, benar. 2 kali 3 sama dengan 6, dikurang 1, 5. Benar kan? Jadi dapat disimpulkan bahwa pola ke N, rumusnya ini, N sama dengan 2 kali N minus 1 atau 2N minus 1. Jadi kalau kita ingin mencari rumus suku ke N, kita pun juga tahu, yaitu Sn sama dengan N kali N atau sama dengan N kuadrat. Kita masuk ke pola bilangan genap. Bilangan genap otomatis pasti jumlah bolanya selalu genap, yaitu 2, 4, 6, 8. Seperti pola di atas ya. Pola ke 1 berarti 2 kali 1. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. Jadi dapat disimpulkan bahwa pola ke N yaitu 2 kali N. Seperti itu. Karena selanjutnya kita masuk ke pola bilangan kubus. Contoh pola bilangan berpangkat 3. Nah, pola bilangan kubus itu bilangan yang berpangkat 3. Pola ke 1
itu 2 contohnya. Terus pola kedua berarti 2 pangkat 3 8. Terus pola ketiga berarti mungkin bisa 8 pangkat 3 gitu. 512. Jadi pola bilang ini sering disebut pola pangkat 3. Nah, rumus untuk mencari baris ke n yaitu n sama dengan n pangkat 3. Selanjutnya adalah pola bilangan segitiga Pascal. Kita perhatikan segitiga berikut. Suku 1 diperoleh S1 sama dengan 1. Benar ya? Atau sama dengan itu 2 pangkat 0. Suku kedua 2 atau 2 pangkat 1. Benar. Suku ketiga 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Sama aja 2 pangkat 2. Dan seterusnya 2 pangkat 3 sampai 2 pangkat 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa rumus mencari jumlah suku ke n adalah Sn sama dengan 2 pangkat n-1. Nah, ini angka ini dari mana? Jadi, ini sisi samping ini. Itu karena puncaknya 1. Jadi harus berderet 1. Nah, diantaranya ini 2 dari hasil 1 tambah 1. 2. Ini 1 tambah 2, 3. Ini 2 tambah 1, 3 juga. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Dan seterusnya. Dan yang terakhir, kita akan membahas di materi pola bilangan ini, ini pola bilangan Fibonacci. Kita perhatikan gambar love-love berikut nih. Ini ada bilangan 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Dan di bilangan Fibonacci ini, U1 sama dengan 0 tambah 1. Itu hasilnya 1. U2, 1 tambah 1, hasilnya 2. U3, 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, terus mencari suku ke n. Ini gimana sih gitu pada bilangan Fibonacci? Yaitu n penjumlahan 2 bilangan di depannya. Nih, 1 tambah 1. Ya hasilnya 2. 1 tambah 2 hasilnya 3. 2 tambah 3 hasilnya 5. 5 tambah 3 hasilnya 8. Nah, di sini berapa? 8 tambah 5. Hasilnya 13. Begitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang aritmetika sosial dan perbandingan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa Fitriani. Kepada Anissa Fitriani, saya persilahkan. Aritmetika sosial. Istilah-istilah perdagangan seperti harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi, impas, rabat atau diskon, bruto, neto, tara, dan bonus merupakan bagian dari matematika yang disebut aritmetika sosial, yaitu yang membahas perhitungan keuangan dalam perdagangan dan kehidupan sehari-hari beserta aspek-aspeknya. Selanjutnya, untung dan rugi. Dalam perdagangan, kita tentunya pernah mendengar istilah harga penjualan, harga pembelian, untung atau rugi. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Seorang pedagang telur membeli telur sebanyak 72 butir dengan harga Rp1.500 tiap butir. Separuhnya dijual Rp1.750 tiap butir, dan sisanya dijual Rp1.000 per butir. Tentukan untung atau ruginya. Penyelesaiannya, yang pertama mencari harga pembelian, yaitu 72 dikali 1.500 sama dengan Rp108.000. Kemudian mencari harga penjualan, 36 dikali Rp1.750 ditambah 36 dikali Rp1.000, yaitu Rp99.000. Jadi ruginya itu harga pembelian dikurangi harga penjualan sama dengan Rp108.000 dikurangi Rp99.000 sama dengan Rp9.000. Selanjutnya persentase tentang untung dan rugi. Untung atau rugi biasanya dinyatakan dengan persen. Biasanya dari harga pembelian atau biaya pembuatan, kadang-kadang dari harga penjualan. Dalam semua contoh berikut, untung atau rugi dinyatakan sebagai suatu persentase dari harga pembelian kecuali bila dinyatakan lain. Contohnya, gula dibeli dengan harga Rp20.000 per 50 kg, dijual Rp3.500 tiap setengah kilogram. Tentukanlah persentase untung. Yang pertama mencari harga pembelian 50 kg gula, yaitu Rp28.000. Kemudian mencari harga penjualan 50 kg gula, yaitu 100 dikali 3.500 sama dengan Rp350.000. Jadi untungnya itu Rp70.000. Persentase untung sama dengan 70.000 dibagi 280.000 dikali 100% sama dengan 25% dari harga pembelian.
Selanjutnya diskon atau rabat. Untuk menarik minat pembeli, biasanya diberlakukan diskon atau rabat, yaitu potongan harga penjualan pada saat transaksi jual beli. Istilah ini sering kita jumpai di pusat-pusat perbelanjaan, misalnya dalam perdagangan pakaian, makanan, elektronik, dan berbagai produk lain. Contoh soal. Sebuah penerbit buku menitipkan 2 jenis buku, masing-masing sebanyak 200 dan 500 buah. Pemilik toko harus membayar hasil penjualan buku kepada penerbit setiap 3 bulan. Harga buku jenis pertama Rp7.500 per buah, sedangkan buku jenis kedua Rp10.000. Rabat untuk setiap buku pertama 30%, sedangkan untuk buku kedua hanya 25%. Jika pada akhir 3 bulan pertama toko itu berhasil memasarkan 175 buku jenis pertama dan 400 buku jenis kedua, berapa rabat yang diterima pemilik toko buku dan berapa uang yang harus disetorkan kepada penerbit? Berikut langkah penyelesaiannya. Yang A, untuk buku jenis pertama, harga jualnya itu 175 dikali 7.500, sama dengan Rp1.312.500. Untuk buku jenis kedua, harga jualnya 400 dikali 10.000, sama dengan Rp4.000.000. Kemudian untuk rabat buku pertama itu 30% dikali harga jualnya. Hasilnya Rp393.750. Kemudian rabat buku kedua itu 25% dikali harga jualnya. Hasilnya Rp1.000.000. Jadi rabat total yang diterima pemilik toko buku adalah Rp1.393.750. Kemudian yang B. Misal T adalah hasil penjualan total, P adalah rabat yang diterima, dan S adalah jumlah uang yang harus disetor ke penerbit. Untuk mencari T, itu Rp1.312.500 ditambah 4 juta, sama dengan Rp5.312.500. Kemudian mencari S, yaitu T dikurangi P, sama dengan Rp5.312.500 dikurangi Rp1.393.750, sama dengan Rp3.919.750. Jadi jumlah uang yang harus disetor ke penerbit adalah Rp3.919.750. Selanjutnya bruto, tara, dan neto. Istilah bruto, tara, dan neto sering kita jumpai dalam masalah berat barang. Dalam kehidupan sehari-hari, bruto diartikan sebagai berat kotor, neto adalah berat bersih, dan tara adalah selisih antara bruto dan neto. Contoh soal, seorang pengecer buah mangga menerima kiriman 2 kotak buah mangga arum manis dengan harga total Rp160.000. Pada setiap kotak tertera bruto 40 kg dan neto 35 kg. Pengecer menjual kembali buah mangga itu dengan harga per kilogramnya Rp3.000. Tanpa memperhatikan biaya lainnya, tentukan keuntungan yang diperoleh pengecer tersebut dan persentase keuntungan itu. Selanjutnya bunga tabungan. Pada bagian ini kita akan mendiskusikan perhitungan bunga tabungan berjangka dengan bunga tunggal. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Misalkan seseorang menabung sebesar Rp100.000 di suatu bank selama 1 tahun dengan suku bunga 18% setahun. Pada akhir tahun pertama, penabung memperoleh bunga sebesar 18% dikali Rp100.000 sama dengan Rp18.000. Pada akhir tahun kedua, bunga yang diperoleh adalah 2 kali 18% kali 100.000 sama dengan Rp36.000. Jika penabung ingin mengambil bunga tabungannya pada akhir bulan, maka bunga yang diperoleh adalah 6 per 12 kali 18% dikali 100.000 sama dengan 9.000. Pada akhir bulan kedua, bunga yang diperoleh adalah 1 per 12 dikali 18% dikali 100.000 sama dengan 3.000. Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung berdasarkan besarnya modal waktu. Selanjutnya kita masuk ke materi perbandingan. Yang pertama perbandingan senilai. Sekarang kita perhatikan pemisalan harga buku tulis seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Banyaknya buku tulis itu adalah 1, maka harganya itu 3.000. Jika banyak buku tulis 2, harganya 6.000. Banyak buku tulis 3, harganya 9.000. Banyak buku tulis 4, harganya 12.000.
Banyak buku tulis 10 harganya X. Banyak buku tulis N harganya Y. Korespondensi 1-1. Ada satu dan hanya satu harga untuk buku tulis yang banyaknya tertentu. Sebaliknya ada satu dan hanya satu banyak buku untuk suatu harga tertentu. Kita katakan bahwa ada korespondensi 1-1 antara banyak buku dengan harganya. Hal itu ditunjukkan dengan anak panah. Harga. Banyaknya rupiah dalam harga. Setiap buku adalah sama untuk setiap pasangan bilangan pada tiap baris dari daftar harga tadi. Dari baris pertama kita melihat bahwa harganya Rp300, Rp3.000 per buku. Harga itu juga diberikan dengan Rp6.000 per 2 atau Rp9.000 per 3 atau Rp12.000 per 4 atau X per 10 atau Y per N. Perbandingan banyaknya buku pada baris kedua per banyaknya buku pada baris keempat sama dengan 2 per 4 sama dengan setengah. Perbandingan harga buku pada baris kedua per harga buku pada baris keempat sama dengan 6.000 per 12.000 sama dengan setengah. Dari daftar ini kita melihat bahwa perbandingan dari banyaknya buku dan besarnya harga yang bersangkutan adalah sama. Jadi 1 per 3 sama dengan 3.000 per 9.000. 2 per 3 sama dengan 6.000 per 9.000, 1 per 10 sama dengan 3.000 per X, 10 per N sama dengan X per Y. Bila banyaknya buku dikalikan 2, maka harganya juga dikalikan 2. Bila yang satu diparuh, maka yang lainnya juga diparuh. Banyaknya buku dan harganya naik atau turun dengan perbandingan yang sama. Dan kita katakan bahwa ada perbandingan senilai antara harganya dengan banyak buku. Untuk contoh soalnya, jika 27 cm kubik emas beratnya 522 gram, tentukan berat 18 cm kubik. Itu dapat diilustrasikan pada gambar di bawah. Perbandingan isi yang kedua terhadap yang pertama adalah 18 per 27. Jadi untuk mencari berat emas yang 18 cm kubik itu, caranya 18 per 27 dikali 522 sama dengan 2 per 3 dikali 522 per 1 sama dengan 348. Jadi 18 cm kubik emas beratnya adalah 348 gram. Selanjutnya, materi perbandingan berbalik nilai. Perhatikan pemisalan waktu yang diperlukan oleh pesawat udara melintas lautan Atlantik dengan berbagai kecepatan adalah sebagai berikut. 480 km per jam itu dapat ditempuh dalam waktu 10 jam. 600 km itu waktunya 8 jam. 800 km waktunya 6 jam. 960 km waktunya 5 jam. 1200 km waktunya X. Dan jika banyaknya kilometer per jamnya itu A, maka waktunya itu Y. Korespondensi 1-1. Daftar di atas memperlihatkan korespondensi 1-1 antara banyaknya kilometer per jam dengan banyaknya jam yang diperlukan. Hasil kali banyaknya kilometer per jam dengan banyaknya jam yang diperlukan untuk setiap baris adalah sama. Jarak yang ditempuh 4.800 km. Jadi 480 dikali 10 sama dengan 600 dikali 8 sama dengan 800 dikali 6 sama dengan 960 dikali 5 sama dengan 1200 X sama dengan AY sama dengan 4800. Perbandingan kecepatan pada baris pertama per kecepatan pada baris ketiga sama dengan 480 per 800 sama dengan 3 per 5. Perbandingan banyaknya jam pada baris pertama per banyaknya jam pada baris ketiga sama dengan 10 per 6 sama dengan 5 per 3. Kita melihat dari daftar di atas bahwa perbandingan yang satu dengan yang lain saling berbalikan. 480 dibagi 600 sama dengan 8 per 10. 800 per 960 sama dengan 5 per 6. 960 per 1200 sama dengan X per 5. 1200 per A sama dengan X per Y, dan seterusnya. Bila kecepatan dikalikan 2, waktunya dibagi 2. Bila kecepatan dibagi 2, waktunya dikalikan 2. Karena perbandingan yang satu adalah kebalikan dari perbandingan yang lain, kita katakan bahwa kecepatan dan waktu mempunyai perbandingan berbalik nilai. Untuk contoh soalnya, jarak dari kota A ke kota B ditempuh oleh suatu mobil dengan kecepatan rata-rata 57 km per jam dalam waktu 16 jam. Tentukan kecepatan rata-rata yang harus dipertaruhkan untuk menempuh jarak tadi dalam waktu 12 jam.
Untuk ilustrasinya dapat dilihat pada tabel di bawah. Waktu yang diperlukan berubah dengan faktor 12/16 dan kita mengetahui bahwa kecepatan berbanding terbalik dengan banyaknya jam yang diperlukan. Jadi kecepatannya harus berubah dengan faktor 12/16. Pasangan baris kedua dari nilai-nilai yang bersangkutan kita tulis. Untuk mencari yang kilometer per jam dengan waktu 12 jam itu caranya 57 dikali 12/16 sama dengan 57 dikali 4/3 sama dengan 76. Kecepatan rata-rata yang diperlukan adalah 76 km per jam.